Hujan deras di awal Maret lalu masih menghantui warga Jabodetabek. Ditambah kini intensitas hujan masih tinggi. Tak terkecuali warga Puncak Bogor, Jawa Barat yang belum 1 bulan lalu disatroni banjir bandang. Padahal hal itu bisa saja tak terjadi andai hutan di puncak tak digunduli dan disulap menjadi tempat wisata serta properti. Forest Watch Indonesia mencatat dari tahun 2017 hingga 2023 terjadi deforestasi atau penebangan hutan hingga 2.300 hektar di puncak. Bangunan berdiri dengan pongahnya menggantikan pepohonan yang membuat air hujan mengalir cepat ke permukaan tanah, tak diserap oleh akar pohon yang sudah dibabat habis. Bahkan banjir bandang di awal Maret lalu bukanlah bencana alam pertama yang melanda kawasan puncak. Setidaknya sejak tahun 2019, puncak sudah langganan dilanda banjir dan longsor yang tak jarang menelan korban jiwa. Tim Metro TV mengunjungi kampung pensiunan pemukiman pertama yang dihantam banjir bandang. Meski warga sudah beraktivitas, namun ketakutan tiap hujan turun masih melanda. Bahkan sisa-sisa rumah yang hancur diterabas banjir pun masih ada. Kampung pensiunan di Puncak Bogor, Jawa Barat ini merupakan kampung yang paling dekat dengan tempat wisata Hibisland. Bahkan kami masih bisa melihat ada di sebelah sana pemirsa. Kemudian ini merupakan kampung pertama yang terdampak ketika terjadi banjir bandang di puncak pada awal Maret lalu. Karena kebetulan kalinya pun juga ini memang letaknya sangat berdekatan dengan permukiman warga. Nah, di belakang ini merupakan rumah yang terdampak paling parah, bahkan kondisinya masih rusak. Saya akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung seperti apa kondisi di belakang. Nah, seperti ini kondisinya, dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan salah satu warga, ada Ibu Yati. Halo Ibu Yati. Bu Yati, waktu itu banjir bandang kan melanda, begitu ya? Iya. Nah, ini kondisinya seperti apa? Apakah memang dari awal seperti ini atau ini kondisinya menjadi rusak parah karena ada banjir? Ini kan ada banjir. Ya. Jadi kan anak-anak juga kena juga disilahkan. Tapi ini kan penampungannya di sini nggak ada lagi kan jalan untuk air kan. Nah, jadi tumpah semua. Jadi barang pun habis semua. Romari pun 3 habis. Di sini? Di sini 4. Di sini ini ada sofa. Kalau kita lihat di sebelah sini ya, Ibu Yati, ini dapur. Dapur, ya. Ini, dapur sudah. Ini di dalam ini juga ada kamar mandi yang jebol ya Ibu ya, atapnya ya? Iya. Oh, temboknya ini juga jebol sehingga tidak bisa digunakan lagi. Kalau banjir di sini, apakah ini baru pertama kali atau sudah pernah sebelumnya? Baru pertama kali. Ya, Ibu sudah punya cucu banyak ya, kita ada cicit. Baru kali ini mengalami sampai habis begini rumah. Tapi kalau biasanya kalau hujan di belakang ini kan memang langsung kali ya Bu. Ya. Apakah airnya naik atau? Belum pernah. Belum pernah, alhamdulillah ya. Walaupun besar bagaimanapun, tapi alhamdulillah ke sini mah belum pernah banjir separah ini. Oke, Bu Yati, dekat sini kan ada tempat wisata, kemudian ada sejumlah pabrik, ada tempat wisata lainnya termasuk villa di kawasan puncak yang ditutup karena dianggap mengganggu resapan air. Kalau Bu Yati sebagai warga mendukung atau bagaimana? Kalau sebagai warga mah maaf aja, kalau ke situ mah Ibu nggak mau bicara ya. Pemerintah tampaknya kali ini bergerak cepat untuk mencegah hal serupa terulang kembali. Salah satunya membongkar paksa tempat wisata yang baru beroperasi kurang dari setengah tahun, Hibis Fantasy. Dibangun di tengah-tengah perkebunan, istana yang diharapkan bisa menjadi daya tarik wisatawan di puncak kini roboh tak berdaya. Wahana permainan hingga penginapan yang masih dalam proses pembangunan pun terpaksa dihancurkan. Targetnya, pembongkaran akan rampung pada 27 Maret mendatang. Hibisland yang ada di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini menjadi salah satu tempat wisata yang ditutup oleh pemerintah karena dianggap mengganggu resapan air tanah. Bahkan tempat wisata ini baru beroperasi sekitar 3-4 bulan saja. Dari sejumlah hektar, kurang lebih ada 15 hektar, ini ditengarai beberapa hektar diantaranya ternyata tidak memiliki izin. Tapi Hibisland ini tidak menjadi satu-satunya tempat wisata yang ditutup oleh pemerintah. Ada 3 lainnya yang juga ditutup dengan alasan yang hampir sama. Lantas dengan penutupan 4 tempat wisata di kawasan puncak, apakah secara otomatis puncak ini bebas dari banjir? Tak hanya tempat wisata yang disasar, namun pemerintah juga tengah getol menyegel villa yang menyalahi aturan.
Satgas Penyelamatan Kawasan Hutan menertibkan 37 properti termasuk villa, resort hingga camping ground di Puncak, Sentul, dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak pada 9 hingga 17 Maret lalu. Kami akan melakukan klarifikasi kepada penanggung jawab atau pemilik villa tersebut untuk menyampaikan kelengkapan dokumen perizinannya. Baik bisa perizinan di bidang kehutanan, bisa perizinan di bidang pertanahan, bisa juga IMB dan lain sebagainya. Dan juga perizinan lingkungan yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Nah, kami targetkan 1,5 bulan klarifikasi ini selesai. Sehingga hasil klarifikasi ini nanti akan kita cross-check dengan aturan-aturan ataupun dokumen-dokumen yang ada di Kementerian Kehutanan, yang ada di Kementerian ATR BPN dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa menentukan apakah bangunan ini memenuhi syarat ataupun mempunyai izin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Kami mengamati lokasi sejumlah villa di Puncak yang sudah disegel. Ternyata lokasinya sangat berdekatan dengan hutan. Sepi pemirsa, mungkin karena di luar juga tengah hujan deras. Namun kalau kami lihat beberapa villa yang disegel oleh Kementerian Kehutanan, ini memang lokasinya sangat berdekatan dengan hutan dibandingkan villa-villa yang lain. Nah, bahkan ketika banjir bandang pada awal Maret kemarin, ini ternyata dampaknya juga sangat luar biasa. Salah satunya akses menuju ke villa ini, jembatannya ini terputus. Bahkan tadi kami harus memutar, mengambil jalan yang lebih jauh untuk bisa sampai ke tempat ini. Lalu apakah pembongkaran ini efektif mencegah banjir di kawasan Puncak yang juga berimbas pada Bekasi dan sekitarnya? Apakah sudah ada peta ruang terbaru tentang perubahan alih fungsi wilayah-wilayah resapan tersebut? Karena sekali lagi saya mengatakan bahwa Puncak itu sudah terlalu lama kita biarkan sebagai isu tapi lemah dalam aksi. Artinya begini, kalau dilakukan upaya pemulihan memang perlu kerja keras. Tetapi sekali lagi saya mengatakan, kalau pendekatan kita nanti hanya mengedepankan infrastrukturnya, buat waduk, kemudian buat tanggul atau penanganan sungainya, tanpa ada pendekatan non-struktur, artinya penghijauan, pengendalian tata ruang, penertiban, itu nanti tidak seimbang hasilnya, tidak akan maksimal. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana pembongkaran itu kemudian dilakukan pemulihan. Kini pemerintah tengah galak-galaknya menindak bangunan tak sesuai aturan di Puncak agar banjir tak lagi datang. Setelah sejumlah tempat wisata, pabrik bahkan villa di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini ditutup karena dianggap mengganggu resapan air dengan harapan Puncak bisa bebas dari banjir. Kalau menurut Anda pemirsa, apakah ini menjadi cara yang efektif atau perlu ada cara lain? Dari Bogor, Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.